Selamat pagi teman-teman semua, kembali bertemu lagi dengan saya di Bilu Channel. Kali ini saya berada di Kuningan, tepatnya di depan gedung perundingan Linggarjati. Kita berada di Museum Gedung Perundingan Linggarjati. Ih, saya kenal. Namanya siapa? Namanya Alexander. Alexander. Ini naskah perjuangan Linggarjati. Yang mana bangunan ini telah menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia. Nah, yang mana bangunan ini yang berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Nah, mungkin di sini kami akan uraikan dulu, yaitu mengenai riwayat singkat Gedung Perundingan Linggarjati. Nah, sini dunia pada waktu tahun 1918. Dan di bangunan ini kebetulan itu masih utuh, yaitu milik Ibu Jasitem. Kebetulan dia orang Kuningan asli. Kemudian tahun 1921, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda yang bernama Tuan Bersama, yang punya pabrik gula di Cirebon, dan dibangun menjadi semi permanen, Pak, setengah barat. Kemudian 1930 dibeli lagi oleh orang Belanda yang bernama Van Os, dan dibangunlah menjadi permanen sampai seperti ini dan dijadikan Wisma Belanda. Kemudian tahun 35 sempat dijadikan hotel restoran. Kemudian 42 Jepang menjajah dan diganti namanya menjadi Hokkai Ryokan. Kemudian tahun 45 sampai pandemi Hotel Merdeka di sini. Nah, pada waktu Kuningan sini dulu itu statusnya masih hotel, yaitu Hotel Merdeka. Kemudian tahun 48 sampai tahun 50 juga sempat dijadikan markas Belanda agresi militer kedua. Dan tahun 50 sampai tahun 75-nya dijadikan sekolah dasar. Nah, itu selama 25 tahun. Dan tahun 76 baru direnovasi, dipugar, dijadikan museum sampai sekarang. Nah, kemudian untuk perundingan sini. Nah, ini terjadi tanggal 11 sampai 13 September 1946. Pemanapan 14 sampai 15 dan ditandatangani Jakarta tanggal 25 Maret 47. Nah, itu perwakilan dari delegasi Indonesia. Nah, itu ada 4 orang yang sebelah timur yang diketuai oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto Tirto Projo, Dr. Anand Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian dari Belanda juga ada 4 orang yang sebelah barat yang diketuai oleh Profesor Insinyur Shemerhon, anggotanya Pankul Debur dan Panmo. Kemudian 1 orang penengah perundingan, yaitu Lord Kiren dari Inggris. Kemudian sini juga ada untuk Nutolen. Nah, ini ada Dr. Lemena, Sudarsono, Amir Syekhuddin, dan Ali Budiarjo. Nah, Kuningan sini itu menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati. Nah, itu ada 17 pasal yang intinya ada 3. Yang pertama itu Belanda mengakui secara de facto dengan meliputi wilayah kekuasaannya adalah Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang keduanya untuk pembentukan negara serikat, dan yang ketiganya negara serikat akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang salah satu ketuanya Tur Ratu dari Belanda. Nah, untuk posisi perundingan seperti ini ruangannya, cuma yang ini kebetulan memori sudah replika semua, yang aslinya tinggal kursi depan. Nah, itu juga sudah mengalami renovasi, Pak. Nah, itu punya diganti, tinggal kayu sama besinya aja. Kemudian ada piano sebelah timur juga masih sama, masih aslinya. Kemudian lantai-lantai yang dalam ini masih asli semua. Bahkan bangunan juga masih sama, masih aslinya, kecuali atap sama tengah itu sudah direnovasi. Nah, selama perundingan para delegasi juga nginep di sini semua. Nanti ada kamar-kamar yang sebelah timur dari delegasi Indonesia dan Belanda. Indonesia 2 kamar, Belanda 2 kamar. Kemudian 1 kamar itu untuk ketua Belanda, yaitu Profesor Insinyur Shemerhon. Kemudian sebelah timur sana juga nanti ada foto Ibu Maria Ulpah Santoso, yaitu Menteri Sosial pertama Indonesia. Nah, itu yang memberikan gagasan untuk mengadakan perundingan di sini. Karena
antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh. Jadi ngambil tengah-tengah sini atas juga Ibu Maria Ulfa yang beralasan karena sini udaranya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Ulfa itu dulunya itu adalah mantan Bupati Kuningan, dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan pada saat itu cuma satu-satunya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Ya. Kemudian nanti sebelum ke sana ada ruang makan sama ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Laut Keren. Nah, Bung Karno hadir cuma 1 jam sebelum perundingan dimulai. Nah, beliau ikut berunding di sini karena sini sudah diwakili oleh Sultan Syahrir. Setelah bertemu sana, beliau langsung naik ke Jogja. Kemudian nanti sebelah baratnya itu ada kamar tidur Laut Keren yang dari Inggris. Nah, itu istimewanya ada kamar mandi di dalam, mungkin dunia mungkin VIP-nya, cuma juga proses udah replika, atau juga replika, tinggal baknya aja yang aslinya. Nah, perlu dikatakan sama Bapak Ibu semuanya. Nah, ini untuk mengenai luas keseluruhannya. Nah, ini luasnya 2,4 hektar. Nah, di belakang bangunan ini dunia itu perkebunan teh semua. Cuma nggak ada rawat. Kami jaga taman 1182. Kalau sebuah siri, nah ini 800 meter persegi. Yang sekarang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Nah, mungkin itu saja yang kami dapat informasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bapak bisa melihat ke tiap-tiap ruangan. Ini kamar ya, kamar ini lukisan-lukisan. Nah, itu untuk ketua ini Belanda, Profesor Insinyur Semeron. Nah, ini setiap kamar ini bednya semuanya 2 karena ini standar hotel, jadi disesuaikan dengan keadaan hotel lagi. Nah, kita lihat ke ruang berikutnya Pak, di sana ada ruang makan. Ini kamar tidur delegasi Belanda. Enggak kebagian. Iya. Di sana ada ruang makan juga, ruang pertemuan Presiden Soekarno sama Laut Keren. Ini kamar tidur delegasi Belanda ya. Nih, foto-fotonya. Hotel, ini hotel. Bisa masuk ke ini apa jadi? Ini foto penyerahan pemerintahan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Dan ini foto pada 27 Desember 1949 pengembalian bendera merah putih dan penurunan bendera Belanda. Sedangkan ini foto upacara penyerahan kekuasaan pemerintahan di Jakarta pada 27 Desember 1949 dilakukan oleh Sekretaris Pemerintahan Belanda Mr. Van Bosselaer yang sedang membaca teks protokol penyerahan untuk Indonesia sebelum ditandatangani naskah penyerahan kekuasaan pemerintahan di Istana Gambir, Jakarta ya. Ini ada tempat tidur ya, tempat tidur delegasi. Ini tempat tidurnya Profesor Insinyur W.S. Merhon ya. Ini fotonya. Ini juga kamar tidur delegasi
dari Indonesia ya. Ini foto Bapak Muhammad Hatta dan Dr. Drees ketika konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, ini akte penyerahan kedaulatan serta pengakuan dari Belanda ke Indonesia. Ini tempat tidur delegasi. Masa sih? Saya dua kali nih. Delegasi Indonesia. Ini juga tempat tidur delegasi Indonesia ya. Tapi dulu mah nggak ada ini, pasti. Wastafel nggak ada. Katanya masih ada. Hah? Ada wastafel. Dari dulu? Iya, dari Masa? dulu. Iya, dari dulu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Dari dulu Bang Dani katanya tadi. Kalau colokan atas mungkin. Coba lihat dong. Tuh. Ini koran ya. Zaman dulu ini koran. Linggarjati telah ditandatangani siaran kilat. Ini koran tanggal 25 bulan 3 1947. Koran zaman dulu nih. Nih koran zaman dulu, fotonya masih abstrak ya atau tidak kelihatan jelas ya. Ini apa, Mantanto? Kamar mandi? Ini tempat mandinya ini, Pak Dan. Mandinya. Ini tempat mandinya bidadari. Wih, Di sini. bidadari. Jadi kalau pagi subuh itu setelah sholat subuh ada bidadari turun ke sini mandi. Wih, Tuh. keren. Itu ada lubangnya. Bisa baik. Ini ruang makan delegasi ya. Ini ruang makan delegasi. Wow. Ini masih ori nih. Itu ada gambar logo Inggris ya. Logo kedutaan besar Belanda itu. Tuh, logo kedutaan besar Belanda itu piring. ARMS Ambasad Jakarta. Masih antik nih. Ini antik ya. Ini ada bendera di atasnya. Ini Mr. Van Vol sedang memarah naskah persetujuan Linggarjati. Nih, Mr. Van Vol. Ini foto peserta perundingan Linggarjati. Ini anggota delegasi Belanda, Dr. F. de Boer, A.J. Van Mok, dan Mr. Van Vol, serta Profesor Insinyur W. Skirmerhorn. Oh, ini pianonya main foto piano. Nah, ini naskah pertemuan di para antara Indonesia dan Belanda diketuai oleh Profesor Insinyur W. Skirmerhorn di rumah Sultan Syahrir, Dr. H.J. Van Mok, dan Mr. Van Vol. Ini kamar mandi. Ini kamar mandi nih. Ini kamar mandi, luas juga kamar mandinya ya. Zaman dulu luas ya. Oh, ini foto wartawan nih. Wartawan luar negeri sedang mengetik naskah berita hasil dari perundingan Linggarjati di Cirebon pada tanggal 11 sampai 12 November 1946. Jadi mereka bawa mesin tik tuh di tangga-tangga. Nih mesin tiknya. Jadi wartawan dulu bawa mesin tik ya. Langsung bawa mesin tik, diketik di tempat. Nih ada nih. Sambutlah naskah persetujuan dengan tenang. Pro atau kontra tetap bersatu. Hindarkanlah perang, saudara.
Nah ini tamannya teman-teman, luas ya, tamannya luas ini. Luas juga ya tamannya ya. Tuh. Dulu sudah ada taman ginian. Taman kolam ikan. Tuh. Oh, di atas juga ada kandang rusa. Ini teman-teman, ini luas banget ya. Halamannya luas banget ya. Untuk zaman dulu mah ini udah mewah sekali guys. Ini yang pojok sana ada kandang rusa. Itu kandang rusanya kelihatan. Ini masih kawasan ya, kawasan apa, tempat perundingan Linggarjati ya. Ini luas banget ya. Oke teman-teman, sekian dulu vlog saya di Museum Perundingan Linggarjati ya yang ada di Kuningan. Stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, dan share.